Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ingkang satu kinurmatan Ustadz Ista Abdullah, ingkang satu kinurmatan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan Ahad Enjang rahimakumullah. Kantitan samuji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hangayomi lampah panjenengan dalasan kula satemah saged kempal manunggal wonten ing majelis punika kanthi winantu wonten ing karaharjan. Shalawat saha salam mugi katetepaken dumateng uswah hasanah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, dumateng tabiut, tabiin lan mugi-mugi lumuntur saha lumintir dumateng panjenengan dalasan kula. Amin amin ya amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pengawasan wonten ing enjang menika ingkang sepindah pambuka ingkang angka kalih pengawasan ingkang samangke badhe ingkang atur pangandikan inggih menika Ustadz Isa Abdullah. Ingkang angka 3 sesi tanya jawab lan angka sekawan penutup. Sumangga murwakani adicara pengawasan wonten ing enjang menika kita buka kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Katur panjenenganipun Ustadz Isa Abdullah wekdal sepanggenan katuraken sumangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Ingkang kawula hormati para alim, para sepuh, para bini sepuh, alhamdulillah mari kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian kita. Bersyukur pada Allah taala dengan sebaik-baik rasa syukur kita kepadanya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan amal-amal kita dan keburukan niat-niat kita. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qurratu a'yunina wa syafi'una wa imamuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala bersama-sama bertolabul ilmi, dan alhamdulillah kita yang hadir semua di pagi hari ini termasuk bagian orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala
Sebagaimana Nabi bersabda, man kharaja fi talabu ilmin fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji suatu bab fil adabi ma'an nafsi, yaitu bab tentang adab kita terhadap diri kita. Diri kita ini memiliki adab yang seharusnya kita tunaikan. Fil adabi ma'an nafsi, yu'minul muslim bi an sa'adatuhu fi kilta hayatihi al-ula wa saniyah. Seorang muslim percaya bahwasanya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang di akhirat mauqufatun ala madza ta'dibi nafsihi wa tadbibiha wa tazkiyatiha wa tadhiriha. Seorang muslim percaya bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini tergantung bagaimana dia mensucikan hatinya, membersihkan hatinya. Sebagaimana kecelakaan, kebinasaan kita di dunia dan di akhirat juga tergantung bagaimana kita mengontori hati kita dengan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Dengan apa kita mensucikan jiwa kita? Dengan amal yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mentaati Allah dan Rasulnya. Dengan apa kita mengotori jiwa kita? Dengan dosa dan maksiat. Wa qaul Rasulullah sallallahu, Nabi bersabda, man ata'ani dakhala jannah, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Semua kalian pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang mentaatiku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia termasuk orang yang enggan. Para ahli hadis menyebutkan umat itu dibagi dua. Yang pertama adalah ummatun dakwah, yaitu seluruh manusia yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah ummatun ijabah, umat yang telah menerima dakwah. Sebagaimana kita ini termasuk disebut ummatun ijabah. Kita lahir sudah dalam kondisi muslim. Maka Nabi ini mendakwai ummatun dakwah dan ummatun ijabah. Ternyata di dalam ummatun dakwah ini ada yang tidak menerima hidayah. Maka orang yang tidak menerima hidayah itulah orang yang disebut orang yang enggan, orang yang diancam masuk neraka.
karena tidak menerima hidayah Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawli sallam qulun nas yaghdu fabaya'u nafsahu famutikuha aw mubikuha. Qulun nas yaghdu, setiap manusia berpagi-pagi, ada yang berpagi-pagi fabaya'u nafsahu, dengan menjual dirinya, famutikuha, dengan dia membebaskan dirinya dari api neraka. Kita ini ketika bangun dari tidur kita sudah bertransaksi jual beli dengan Allah. Kita bangun membaca doa, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kemudian sholat malam, kemudian menunggu subuh dengan memperbanyak istighfar, kemudian sholat fajar, kemudian sholat subuh. Inilah orang yang membebaskan dirinya dari api neraka. Tapi ada pula yang bangun dari tidur, dia membinasakan dirinya dari api neraka. Buka HP ya, yang dibuka mungkin situs yang tidak baik. Kemudian mungkin dia olahraga, jalan kaki, goes, tapi tidak sholat subuh. Enten boten ya Pak? Berpagi-pagi, jalan kaki, tapi boten sholat subuh. Dia menjaga kesehatan fisiknya, tapi tidak menjaga keselamatannya dari api neraka. Enten boten Bu? Enten nggih? Masya Allah. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, maka yang pertama, adab kita terhadap diri kita adalah taubat. Kenapa? Taubat. Dan syarat taubatan nasuha, syaratnya ada 3. Syarat taubat itu enten pinten? 3. Yang pertama, atakhalli an sa'irid dunub wal ma'asi. Nah ini berlepas diri dari semua dosa dan maksiat. Orang yang bertobat itu harus berlepas diri. Maknanya apa? Meninggalkan semua dosa dan maksiat. Wa nadamu ala kulli dhanbin salim. Dan rukun tobat itu adalah menyesal. An-nadam, menyesal atas semua dosa yang dulu pernah dia kerjakan. Ada penyesalan. Maka Nabi mengatakan, kullu ummatin mu'afan illa mujahirin. Semua umatku ini dimaafkan oleh Allah, kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Enten boten berbuat dosa tapi bangga, malah tinggi status gitu. Bangga dengan dosa dan maksiat. Padahal ini tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu orang yang terang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Syarat yang ketiga, wal azmu ala adami audati illa tanbi fi muqbilil umuri. Dia berazam, bertekad untuk tidak akan mengulangi seumur hidupnya. Maka ini syarat taubatan nasuha. Enten pinten Bu? 3. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobat seorang hamba di dalam dua kondisi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba malam yughir, selagi nyawa belum ada di tenggorokan. Selagi nyawa belum ada di tenggorokan. Yang kedua, Nabi bersabda, man taba qabla an tatali al-samsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit di tempat terbenamnya, Allah terima tobatnya. Ada dua kondisi Allah tidak menerima tobat seorang hamba. Yang pertama, ketika nyawa berada di mana? Tenggorokan. Yang kedua, ketika matahari terbit di tempat terbenam. Itu terbit sebut Pak? Di barat, barat ya? Iya, di barat. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ini yang pertama, adab kita terhadap diri kita. Yang kedua, Bapak ibu-ibu, adalah al-muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yatimul hal yakin bi anallahu mutli'un 'alaiha. Jadi muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah dan dia memiliki keyakinan bahwa Allah melihatnya. Alimun bi asrariha, Allah mengetahui yang paling rahasia di dalam diri kita. Raqibun ala a'maliha, dan Allah mengawasi amal kita. Tidak akan mungkin terjadi korupsi kalau dia merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dirimu. Fahdharuh, takutlah engkau kepadanya. Dan surat Al-Ahzab ayat 52. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah mengetahui, ya, mengawasi semua yang ada, ya, semua yang terjadi di dunia ini. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya berikan dua contoh tentang muraqabah. Hukiya fi ba'di sholihin, qala Abdullah bin Dinar, dari seorang tabi'in Abdullah bin Dinar, kharajatu ma Umar bin Khattab ila Makkah. Saya pernah keluar bersama Umar bin Khattab ke kota Mekah. Farasna bi ba'd at-tariq fahadara 'alaiha ra'id min al-jabal. Kemudian aku istirahat di sebuah jalan dan aku melihat seorang pengembala ini turun dari gunung. Faqala lahu Umar berkata, ya ra'i bi'na syatu min hadil ghanam. Wahai penggembala, jualah kambingmu ini kepada saya. Faqala ra'i innahu mamluk, ya Umar, aku ini cuma seorang budak, ini bukan milikku. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan,
kulli sayyidika akala dhi'bu. Katakanlah kepada tuanmu, kambing itu dimakan serigala. Faqala al-abdu, berkata budak ini, aina Allah, di mana Allah ya Umar? Fabaka Umar, kemudian Umar menangis. Wa ghada ala sayyidi ra'i wa tarahu minhu wa a'taqahu. Maka besoknya ini, budaknya ini, Umar mendatangi tuannya, kemudian Umar membelinya. Ketika budak itu mengatakan, aina Allah, di mana Allah ya Umar? Umar menangis. Keimanan yang luar biasa. Saya ingat betul ketika tahun 2010 saya berdakwah di Flores, di Kampung Naga, di daerah Sanangguang. Saya mendapati di sana seekor sapi harganya cuma 25.000, Bu. 1.000 untuk papat, ya, Masya Allah. Percaya mboten iki, Pak? Saya yakin jenengan mboten percaya karena 2010. Tapi saya percaya karena saya mengalami. Sewaktu saya ke desa Naga di Sanangguang, ya. Di sana nggak ada listrik, ya. Nggak ada sinyal, ngecas HP zaman dulu 5.000. Ya. Saya di sana itu ternak kambing, ternak kuda, ternak kerbau. Kalau orang non muslim ternak babi itu diliarkan, Pak, digembalakan. Di dalam Islam itu nisab kambing itu antara 40 sampai 120 nisabnya 1 ekor kan kambing. Kalau 5 ekor sapi nisabnya berapa, Bu? Dalam 1 tahun. Pinten? Jelas gak ada sapi gangsal. Zakatnya pinten? Yang dikembalakan. Zakatnya 1 ekor sapi nggih tombok nggih. Zakatnya 1 ekor kambing. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sapi itu digembalakan, otomatis sapi itu kawinnya campur dengan sapi yang lain. Jadi di masyarakat sana itu dianggap sapi milik mereka atau kuda milik mereka, kuda atau sapi yang bisa dipanggil datang. Kalau nggak datang berarti milik umum, milik umum. Kalau milik umum itu kalau kita ngambil, menangkap, nembak, jerat, bayar 25.000 ke tokoh adat. Nah, terus sapi ini regine pinten? 20.000. Catatannya ambil sendiri. Motor apa-apa, Bu? Jenengan ajeng walimahan nggih putrane kan 1.000 angsal sapi sekawan. Diambil sendiri yang tidak bertuan. Sebagaimana yang di Bengkal, yang di Bengkal ditulisi pelaturan desa, binatang peliharaan yang tidak dikandangkan milik umum. Betul, Pak? Milik umum. Nah, ini peraturan desa. Kayak kucingnya milik umum bareng. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa hukiya anna Zulaikha lama qalat bi Yusuf alaihissalam. Ketika Zulaikha ini berduaan dengan Nabi Yusuf, qamat faghatat wajah sonamalaha. Tiba-tiba Zulaikha itu berdiri dan menutup wajah berhala. Faqala Yusuf alaihissalam, maka Yusuf berkata, malaki atatahina min muraqabatil jamat wala astahi min muraqabil malik al-jabbar. Apa-apaan kamu? Kenapa engkau malu
dengan pengawasannya makhluk padat, yaitu berhala, tapi engkau tidak malu dengan pengawasannya Malikil Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanglet ibu-ibu, apakah Nabi Yusuf itu menikah dengan Zulekha setelah Zulekha bertobat? Nikah mboten? Kalau tanglet jenengan pernah diundang dereng? Tidak ada satupun dalil Quran maupun hadis yang menyatakan Nabi Yusuf menikah dengan Zulekha. Satupun. Nama Zulekha saja para ulama berbeda pendapat. Imam Al-Qurtubi dan Imam At-Tabari menukil kisah pernikahan Zulekha dengan Nabi Yusuf dengan narasi Zulekha itu bertobat, itu diambil dari kisah-kisah Israiliyah. Tapi satupun dalil Quran dan hadis tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran itu Zulekha pengen berbuat mesum kepada Nabi Yusuf. Masa jenengan mau berdoa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf dan Zulekha. Ya Allah, persatukanlah kedua mempelai ini sebagaimana engkau menyatukan Yusuf dan Zulekha. Padahal belum jelas Yusuf itu menikah dengan Zulekha, kecuali jenengan pernah mendapatkan undangan, ya? Undangan nikah Nabi Yusuf dengan Zulekha. Kalau Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, jelas Hawa itu istrinya Adam. Tapi kalau Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah, itu mitos. Kenapa? Mitos. Tapi orang Indonesia percaya nek golek jodoh temu di Jabal Rahmah. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan adab terhadap diri kita yang ketiga, al-muhasabah. Wa ya lama kana al-muslimu aminan fi hadhil hayah laila nahara ala ma yus'iduhu fi daril akhirah. Adapun seorang muslim yang beramal di dunia malam dan siang ala ma yus'iduhu fi daril akhirah, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan di akhirat, wa yuhallihu lil karamatihi, dan mendapatkan kemuliaannya, wa ridwanillahi fiha, dan mendapatkan ridha Allah, wa kalid dunya hiya mausima amalihi, dan dunia itu adalah ladang amalnya. Karena alai ayam duro ilal faraid al wajibah alaihi karena ditajir ila ra'sil mal. Seyogyanya dia melihat amalan-amalan wajib ini seperti modal di dalam usaha. Wa yanduru ila nawafil nadru satajil ila arba azaidah ala ra'sil mal. Dan hendaknya dia melihat amalan-amalan sunnah ini seperti keuntungan di dalam jual beli untuk menambah modal. Wa yanduru ilal ma'asi wad dunub kal khasarati fi tijarah. Dan hendaknya dia melihat maksiat dan dosa ini seperti kerugian di dalam jual belinya. Summa yakhluwa bi nafsihi sa'atan min akhiri kulli yaum yuhasibu nafsahu fiha ala amali yaumi. Nah, ini penting. Bape napa? Muhasabah, mengevaluasi. Maka hendaknya di akhir harinya, mungkin habis asar 2/3 malam menjelang subuh, habis subuh hendaknya dia menghitung,
menghitung, mengevaluasi dirinya. Apakah hari-hari ini banyak ketaatan atau malah banyak kemaksiatan? Sabatun yudillahu fi yaumin la yadillu illa billahu. 7 golongan yang akan selalu dinaungi oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang menyendiri kemudian meneteskan air mata. Maka benarlah Nabi mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah al-kaisu man dana nafsahu. Maknanya apa? Man hasiba nafsahu. Orang yang mau menghitung-hitung, mau mengevaluasi dirinya dan beramal sebelum kematian. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa? Amal untuk hari esok. Apa itu hari esok? Hari esok adalah akhirat. Kita bacakan kisah-kisah yang membuat kita ini bertambah keimanan kita. Inilah atubu ilallah wa tafiru fi yaumi mi'amarah. Sesungguhnya aku, yaitu Nabi, bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum engkau ditimbang. Wa kana radhiyallahu anhu idza jana al-lail yadribu qadamaini bidara wa yaqulu laka madza amadil yaum. Umar bin Khattab ini ketika masuk waktu malam, beliau selalu memukul kakinya dan Umar mengatakan, madza amil tal yaum. Hari ini engkau telah beramal apa? Wa Abu Talha radhiyallahu anhu lama saghalathu hadiqatuhu an salatihi kharaja minha shadaqatan lillahi ta'ala falam yakun hada minhu illa muhasabatan lin nafsi wa itaban laha wa ta'diban. Abu Talha radhiyallahu anhu ketika beliau ini disibukkan dengan kebunnya dari sholatnya, maka beliau sedekahkan kebunnya untuk mendidik jiwanya, untuk muhasabah. Nek jenengan nyontoh Abu Talha ya entek sawah, entek Tegal ya Bu, omahe entek. Abu Talha ini istrinya namanya siapa Bu? Jangan jawabnya jenengan jawab Abu Talha, ya betul ke? Siapa istri Abu Talha? Istrinya namanya Ummu Sulaim. Siapa? Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Abu Talha itu bapak tiri. Ketika Ummu Sulaim itu menjanda, orang yang paling bahagia adalah Abu Talha karena bisa melamar Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini maharnya paling tinggi. Sampai hari ini belum ada yang menyaingi. Yang di Pacitan itu mbah-mbah yang umur 74 menikah dengan gadis 24 yang mahalnya seperangkat alat sholat plus cek 3 miliar gitu Bu, tambah hadiah Honda Mercy, halo? Masih kalah dengan Abu Talha. Ada yang tahu apa maharnya Ummu Sulaim? Maharnya adalah keislaman suaminya. Gak mungkin ya, malah keislaman suaminya.
Dari bulan Januari sampai bulan kemarin di Purworejo, kasus yang sudah divonis pengadilan agama ada 1.300 kasus perceraian. Sampai bupatinya memberikan terobosan di setiap kantor kecamatan boleh dipakai untuk pengadilan agama. Saking banyaknya. Ternyata 1.300 itu yang gugat cerai 1.170. Sisanya yang 130 seorang suami menceraikan istrinya. Wah, ini dunia baru tidak baik-baik saja, Pak. Saking murah mahar sehingga banyak orang gugat cerai. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya anil Ahna bin Qais kana yaji'u ila masabi fa yad'u asba'ahu hatta yu'isu bin nar. Ahna bin Qais ini kalau malam hari beliau mendatangi lampu, ya. Mendatangi tinder. Dia letakkan jarinya mendekati api sampai terasa sakit. Summa yaqulu ya Hunayf, ma hamalaka ala ma sana'ta yauma kada. Ma hamalaka ala ma sana'ta yauma kada. Wahai Ahnaf, apa yang telah engkau kerjakan di hari ini? Beliau ulang-ulang terus. Wa hukiya anna hada sholihin, diriwayatkan dari salah seorang orang-orang soleh, karena ghazian, yang orang soleh ini berperang. Fatakassafat lahu imra'atan fanadara ilaiha faraf ayyadahu. Ketika berperang selesai, dia melihat seorang wanita. Dia pandang wanita itu dan dia lambaikan tangannya. Faraf ayyadahu wa laqama ainahu. Kemudian dia angkat tangannya, kemudian dia pukul matanya. Kemudian dia berkata, wa qala innaki lahawatu ila ma yarur. Kenapa engkau melihat sesuatu yang akan membahayakan dirimu? Saat ini enten boten, Pak. Ngomongnya rezeki nama maksiat, lihat wanita cantik nih, Pak. Wah, ini tidak akan mungkin dipukul matanya. Ini muhasabahnya orang-orang soleh. Wa marabadu bil ghurfah. Ada orang soleh itu melewati sebuah kamar. Faqala mata buniyat hadil ghurfah. Kapan kamar ini dibangun? Summa aqbala ala nafsihi. Kemudian dia berbicara dengan dirinya. Faqala tas'alanani amma la ya'nika. Kenapa engkau bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya? La'aqaban nuki bisawmi sanatin fasomaha. Maka aku akan menghukum diriku dengan puasa 1 tahun, ya. Selain Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Jenengan wonten boten puasa setahun niku. Masya Allah, niki orang-orang soleh zaman dulu. Waruya anna hada solihin kana yantaliku ila ramdah. Ada orang yang soleh itu mendatangi padang pasir yang panas. Fayamarruhu fiha wa yaqul nafsi, kemudian dia itu mengguling-guling, ya, di padang pasir yang panas. Kemudian dia mengatakan, duku, rasakanlah, wa naru jahannama asaddu harra, dan neraka jahanam itu lebih panas daripada ini. Ajifatun billail, malam hari engkau seperti bangkai karena tidak sholat malam. Batalatun bin nahar, dan siang hari engkau pengangguran, tidak pernah melaksanakan amal soleh. Ini muhasabahnya orang-orang soleh. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah An-Nazi'at ayat 45. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut terhadap kebesaran Allah, wa naha nafsa 'anil hawa, dan dia bisa menahan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa,
maka sungguhnya surga itu tempat kembalinya. Yang terakhir Bapak Ibu-ibu yaitu mujahadah. Tadi muhasabah, sekarang apa? Mujahadah. An ya'lama al-muslim anna a'da'ihi ilaihi huwa nafsahu allati baina jabaihi. Seorang muslim harus tahu bahwa musuhnya yang paling dekat adalah hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa la'amaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada yang buruk. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qoma laila Rasulullah qoma laila hatta tatafarrat qadamahu syarifataini. Nabi sholat malam sampai bengkak kedua kaki yang mulia. Wa su'ila alaihi salam bidzalik. Dan Aisyah bertanya, kenapa engkau berbuat seperti itu ya Rasul? Padahal Allah sudah mengampunimu dosa yang lalu dan yang akan datang. Faqala afala ahabbu am akuna abdan syakur. Apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Inilah bentuk kesungguhan Nabi di dalam beribadah. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong ini dicatat Bapak, perkataan Abu Darda. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, laula salasun ma ahbabtul aisa yauman wahid. Kalau bukan karena 3 perkara ini, aku tidak ingin berlama-lama hidup di dunia walaupun 1 hari. Ini ya, monggo ditulis. Ini ucapan Abu Darda. Beliau mengatakan, kalau bukan karena 3 perkara ini, aku tidak ingin berlama-lama hidup di dunia walaupun 1 hari. Ad-dama'u la bil hawajir. Rasa hausku di siang hari, yaitu puasa. Wa sujudul lahu fi jawfil lail. Dan sujudku di pertengahan malam, yaitu qiyamul lail. Wa majalisatu aqwamin yantakuna atayyibal kalam kama yuntaqa atayyibus samar. Yang ketiga ini adalah aku berteman dengan teman yang bisa memilih-milih perkataan yang baik, yaitu Al-Quran, sebagaimana dia bisa memilih buah yang paling baik. Yang ketiga adalah berteman dengan orang soleh. Maka alhamdulillah di Ar-Rahmah ini, jamaah kuliah subuh ini bagian dari bi'ah solihah, lingkungan yang baik. Kalau bukan karena 3 perkara ini, saya tidak mau berlama-lama hidup di dunia walaupun 1 hari. Yang terakhir, bermajelis bersama orang-orang yang soleh. Wa ataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nafsahu ala tafliyati sholatil asri fi jamaah. Umar pernah menghukum dirinya karena terlambat sholat asar berjamaah. Wa tasaddaqa bi ardi min ajli dzalika tuqaddiru qimataha bi mi'ati alfi dirham. Dengan beliau ini mensedekahkan kebunnya yang nilainya 200.000 dirham, sama dengan 20.000 dinar. Padahal 1 dinar itu 4 gram emas, 4,2 gram emas.
Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu idza fatadhu sholatu fil jamaah ahyatil kalailah bikamiliha. Abdullah bin Umar ini kalau terlambat sholat berjamaah maka beliau hidupkan semua malamnya. Wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqul, dan Ali bin Abi Thalib berkata, rahimahullah aqwaman yahsabunahum nasum mardo wa ma hum bimardo. Semoga Allah merahmati suatu kaum, orang mengira dia sakit padahal mereka tidak sakit. Wadhalika min asari mujahadatun nafsi. Itulah bentuk bagian dari dia bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh di dalam beramal. Wa Rasul sallam yaqul khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ini adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya bertanya kepada jenengan kenal tidak yang namanya Hamad bin Sulaiman? Setelah Hamad bin Sulaiman adalah orang yang merubah pemikiran Abu Hanifah. Abu Hanifah itu dulu adalah orang yang suka ilmu kalam, suka ilmu filsafat, suka debat. Ketika Abu Hanifah ini ditanya tentang perkara talak, beliau tidak tahu, ya. Akhirnya beliau belajar dengan Hamad bin Sulaiman. Siapa namanya? Hamad bin Sulaiman, gurunya Abu Hanifah. Dikatakan kepada Hamad bin Salamah. Apa ucapan di sini? Ucapannya adalah, ya, malau qila lahu al-qiyamatul ghadan ma wajada mazidan. Kalau dikatakan kepada Hamad bin Sulaiman besok kiamat, beliau sudah tidak bisa menambah amalnya saking banyaknya ibadahnya. Kalau yakin nek jenengan dikatakan sesuk kiamat, nah jenengan pasti malamnya tidak tidur ibadah. Kalau Hamad bin Sulaiman sudah tidak ada waktu, Masya Allah, saking banyaknya beribadah. Wa kana ba'duhum yamutu wa huwa sajid. Sampai di antara mereka itu ada yang meninggal dalam kondisi sujud. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebuah kalimat yang sangat indah. Wa kana minhum man idza balagha arba'ina min umrihi tawwa firasahu fala yanamu alaikatun. Idza balagha arba'ina min umrihi. Saya bertanya kalian jenengan, kalau mereka orang-orang soleh dahulu umurnya sudah lewat 40 tahun. Kalau tanget yang mriki jenengan pun lewat kawan dosa tahun dereng. Sampun nggih. Nah, sampun nggih. Ketika umurnya sudah 40 tahun, mereka melipat kasurnya dan mereka tidak tidur. Sebagaimana Abu Hanifah menggunakan wudu sholat subuh dipakai, wudu sholat isya dipakai untuk wudu sholat subuh. Idza balagha arba'ina yauman, Masya Allah. Maka pantas Imam Nawawi itu usianya meninggal 45 tahun. Benar Pak? 45 tahun. Tapi karyanya lebih panjang daripada umurnya. Ternyata ketika umur 40 tahun ke atas,
Imam Nawawi kalau tidur pasti kondisinya duduk. Capek baca buku, capek menghafal, capek mentelaah. Masya Allah, Imam Nawawi pantas, karyanya luar biasa. Dan ternyata Imam Nawawi ini amalnya oleh jenengan sedoyo diikuti. Mugi-mugi nawa barokah. Sampai ada di suatu pengajian bisa tidur. Bapak-bapak sholat Jumat bisa tidur ngoten. Mugi-mugi karena mengikuti Imam Nawawi. Angsal barokah ilmu. Tadi mulai jam 7 lewat 5 menit. Maka di dalam kitab Al-Kabair ini kami tutup dengan sebuah kisah. Dan semoga kisah ini akan menambah iman kita. Sebagai penutup kita di kajian kuliah subuh ini. Sebelum nanti ada pertanyaan, saya bacakan ya kisah yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Al-Kabair. An Ubaidillah ibnu Umar Al-Qawariri, dari Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Dan ini kisahnya mirip kisahnya Imam At-Tahawi, pengarang akidah At-Tahawiyah. Qala lam takun tafatuni sholatul isya fil jamaah qatun. Saya belum pernah meninggalkan sholat isya berjamaah satu kali pun. Fanazala bi lailatul dhaif fasaghalat bisababihi. Suatu ketika, suatu malam ada tamu. Aku disibukkan dengan tamuku. Wafatatni sholatul isya fil jamaah. Dan aku ketinggalan sholat isya berjamaah. Fakharajatu adlabu sholat fi Masjid Basrah. Kemudian aku keluar untuk mencari di masjid-masjid yang ada di Basrah ini yang masih buka. Fawajatun nas kulum qad sallu wa ghalaqatil masajid. Dan aku dapati semua masjid sudah tertutup, manusia sudah sholat. Farajatu ila baiti, kemudian aku pulang ke rumah. Wa qultu qad warada fil hadis. Dan aku berkata, Nabi telah meriwayatkan sebuah hadis. Inna sholatal jamaah tazidu ala sholatil fardi bi sab'i wa isrina darajah. Sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat daripada sholat sendiri. Fasolaitul isya sab'an wa isrina marra summa nimtu. Kemudian aku sholat isya 27 kali. Kemudian aku tidur. Fara'aitu fil manam ka'ani ma'a qaumin ala khailin wa ana aidan ala farsin wa nahnu nastabik. Ternyata aku bermimpi, saking capeknya sholat isya 27 kali. Beliau tidur bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat sekelompok penunggang kuda. Ada pacuan kuda. Dia ikut berlomba pacuan kuda. Wa ana arqudu farsi wal alhaquhum faltafa ila hadim. Aku pacu kudaku, ternyata kudaku tidak bisa mendahului mereka. Salah seorang dari mereka menoleh ke belakang dan berkata, faqolali, berkata kepadaku, la tata'aba farsaka, jangan engkau buat capek kudamu. Falaisa talhaqna, karena engkau tidak akan mampu menyusul kami. Qultu walam, kenapa, kata aku. Qala li anna sholainal isya fil jamaah, karena kami ini sholat isya berjamaah. Wa anta sholaita wahdak, sedangkan engkau sholat isya sendirian. Kemudian aku bangun, wa ana mahmumun hazinun lidalik. Kemudian aku bangun diliputi rasa sedih, rasa gundah.
rasa yang betul-betul tidak enak. Fanas Allah al-ma'unah, aku minta tolong kepada Allah ma'unah, pertolongannya, wa taufik, dan taufiknya, innahu jawadul karim, karena sebenarnya Allah ini maha mulia lagi maha dermawan. Pertanyaan saya, pernah enggak jenengan sholat isya 27 kali? Masya Allah, saking semangatnya karena mendengar hadis sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Pertanyaan kula kalau jenengan pernah menyesal tidak ketinggalan sholat jamaah? Nyesal mboten bapak ibu-ibu? Ya, ibu-ibu mungkin di rumah ya. Nyesal mboten bapak? Wah, masya Allah. Malah enten sing sholat niku cuma Jumat sekali ya, enten lho. Seminggu sekali. Enten malah setahun ping pindho Idul Fitri, Idul Adha. Wa iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita maunah, padahal ciri tanda kiamat kata Nabi mautun fajaah, terjadinya kematian yang mendadak. Ciri dekatnya kiamat banyaknya kematian yang mendadak yang tidak ada sebabnya. Orang mengatakan serangan jantung padahal tidak. Sing betul apa? Jantungnya berhenti, gitu Pak. Jantungnya berhenti. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada beliau membawa acara. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan, Bapak. Monggo yang mau bertanya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita akhiri. Sebelum kita tutup, kita menyampaikan. Monggo. Ada? Monggo. Jika kita agar untuk sholat asar itu kan biasanya sesuai dengan waktu jam kita lebih itu bagaimana kita kalau misalnya pas kita menunggu di daerah itu untuk azan atau kita bisa ke tempat yang lain yang bisa lah tahu untuk melaksanakan sholat asar. Terima kasih. Niki masalah ya. Saya pernah di daerah arah Gerabak niku masjidnya kalau adani asar tepat waktu Pak. Kalau adan bar adan kalau diparani Pak Kiai diseneni kula. Nek teng mriki niki adane nggih 4:30 jam 3:4 wis diadani nggih. Mesake sing nek sawah ya. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat Pak. Mundurnya itu parah mau mboten. Nek mundurnya sangat parah adzan jam 4 ya. Jenengan sholat sendiri tepat waktu atau sholat di tempat yang lain. Tapi kalau adzannya masih 3:30 ya jenengan ikut sholat berjamaah. Karena Nabi pernah tanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu li waqtiha. Sholat tepat waktu itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilihat mundurnya Pak. Mundurnya masih bisa ditoleransi, tidak mendekati maghrib. Mungkin paling tidak ya 3:30 lah adanya. Nanti jam 4 baru naik gitu ya. Tapi kalau mundurnya jam 4 baru adzan, 4:30 baru naik ya. Padahal hari ini adzannya 2:30 lebih sedikit ya. Terlalu banyak. Maka dilihat Pak, mundurnya terlalu banyak enggak Pak? Kalau banyak ya sholat sendiri lebih aman ya. Nih. Gua